lagi sama aku, khas kalian tercinta, ya aku JJ. Dan di sini ada satu lagi yang pernah menjadi bintang tamu. Siapa ya? Nah, Bang. Halo guys, balik lagi sama kita. Kita sekarang ini mau podcast lagi nih. Cuma podcast kali ini ada tamu spesial. Spesial banget di acara lain. Siapa tuh? Siapa ya? Boleh dah, perkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama kita ngobrol gua dulu nggak apa-apa kali ya? Ya, Udah kan? santai. Jadi di sini perkenalkan nama gua Akmal, secara freelancer. Gua sebagai wali kelas 10 DKV gitu. Nah, satunya lagi? Gua Fauzan Gifatullah. Di sini gua sebagai wali kelas 11 TKJ. Kok lemes banget sih? Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mantap, kita juga baik. Baik, alhamdulillah Kok gak baik. ditanya ya? Belum pengen nanya. Cerita hati sih. Oke, kelihatan cok. Kesibukannya bapak-bapak ini ngapain? Bapak-bapak enggak. Jadi gini, jangan manggil kita bapak-bapak ya. Jadi gini loh. Saya sama Popo jadi ini kebetulan umurnya masih 25 tahun ya kan. Jadi kalau bapak-bapak tuh belum Tua. bapak-bapak karena kita belum punya anak. Emang tua sih itu. Muka doang, menurut mangga. Enggak, pak aku baby face banget. Kasih. Mau ngegede mau. Dapat kuat mana ya? Gimana dong? Kokoh. Oh dong. Om. Abang aja. Oh ya, Abang. Kalau itu abang. Ya udah Bang. Iya. Ya udah gimana Bang Gimana apa ini? Gimana apa ini? Kesibukannya hari ini? Kalau buat kesibukan sih alhamdulillah tadi pulang ajar itu jam 10.50 udah pulang nyampe rumah sholat Jumat alhamdulillah gak siangan secepatnya gitu. Spesifik banget. Iya. Terus tiba-tiba spontan ke sini ya? Pokoknya kita ngomong gue tunggu di pagi dah pokoknya. Terus gimana Pak Hujan? Pak Bang. Bebas sih mana mau juga apa? Ya kalau gua nggak ada kesibukannya ya. Kesibukan gua cuma ngajar. Tidur. Iya itu salah satu kesibukan gua. Emang kalau habis ngajar nggak kemana-mana gitu? Alhamdulillah. Enggak. Sumpah. Serius enggak. Enggak nongkrong gitu. Enggak. Kan mau nongkrong setiap hari. Enggak. Setiap Jumat gue nongkrong ya. Kok dibongkar ya? Ini emang harus dibongkar semua sih. Gak apa-apa lah ya, bongkar dikit-dikit aja gitu. Enggak kok. Cuman ngobrol sama Pak Fazli. Pak Fajri. Iya. Ya, Biasa bertukar cerita pikiran. di gudang lapangan ya. Enggak, ada namanya di masjid daerah Poris. Iya. Jadi kita sehabis Jumatan langsung ngobrol gitu berdua gitu. Boleh. Nih, kita yang ke siapa dulu ya? Pak Mal boleh kali? Malu deh. Boleh. Gini Kak lagi Bang. Kan gimana sih progres live TikToknya tuh? Alhamdulillah kemarin baru menghasilkan cuan yang tidak sebenarnya gini, kalau live TikTok itu kan dia lebih ke gift ya. Iya benar. Jadi kalau lu sering live juga kan apa sih tapi kalau rating ya, bukan rating apa sih ya? Apa sih bagian apa sih? Mau naik gitu lah. Popularitas. Oke. Terus kayak ada beberapa orang gift dan kemarin pun gue baru nyariin sekitar cepet atau kayak itu dari gift. Cepet. 100.000. 100.000. Oh, itu dibagi-bagi. Enggak dong dimakan. Sudah jelas. Itu hitung korupsi atau gimana? Enggak sih kan karena emang yang buat akun bukan kan gue juga kan. Memang itu akun buat tim lah buat temen-temen Buat gue. tim. Jadi kalau live itu biasa bareng atau kadang sendiri aja? Sendiri sih paling kalau emang misalnya budget kan yang megang akun itu ada 2 orang kebetulan. Oke. Ada gue sama temen gue satu lagi. Jadi kadang kalau emang misalnya gue lagi masak ya dia orang yang live gitu loh. Paham. Oke. Terus apa ya? Kita mau nanya ini deh. Gimana sih? Siapa dulu nih kita mau tanya? Pak. Gantian dong nanya. Bapak Hujan. Abang. Apa aja kita nanya apa ya? Walas ya? Iya, Walas. Gimana sih jadi Walas 11 KJ ya? Iya, semestinya. Gimana tuh? Alhamdulillah sangat amat menyenangkan ya menemukan manusia-manusia random seperti itu. Ada kalanya memang harus marah, ada kalanya memang harus ya senang gitu lah. Jadi kalau sama mereka tuh sebenarnya nggak pernah nganggap mereka sebagai anak didik atau anak murid.
tapi lebih ke arah nganggapnya tuh sebagai adik. Adik anak kandung. Enggak, kalau anak kandung minta duit nanti. Jadi nganggap mereka sebagai adik aja gitu. Oke. Itu benar-benar sayang ya berarti. Iya, kalau memang jujur lah. Ada nggak sih melihat kesayangan? Ada. Siapa sih Siapa cewek Beno? itu? Siapa? Kelas 12 KJ2 Anwar. Oh disebut Iya, ini oke. di blur berarti. Apa ya tahu? Tahu. Anwar anak kesayangan gue banget. Pokoknya ada orang yang nyenggol Anwar, siapapun itu bakal gue libas. Oh itu yang kalau yang apa? Yang di 11 KJ tuh, yang satu cewek itu gimana? Salah, salah, random banget sih dia mah. Ya Tinggalnya. kalau Sarah itu bagaikan, kalau menurut anak teknik ya, perempuan di teknik itu bagaikan berlian di tengah lumpur. Wah, sabi. Gitu. Jadi gimana caranya perempuan-perempuan di TKJ itu di-keep sama teman-temannya, dijaga sama teman-temannya. Makanya ya walaupun Sarah sering apa ya bahasanya, dicengin, dibercandain gitu, kita juga sebenarnya apa ya, menguatkan mentalnya dia juga gitu. Jadi ya nggak asal-asal. Berlian ya. Pantesan juga suka. Ada yang suka ya? Nggak tahu. Itu salah ngomong aja. Gopan. Ya oke. Salah. Oh, ada yang suka. Jangan gantian tanya Bang Akmal. Apa Iya, tuh? Bang Akmal. Menjadi wali kelas 10 di Kavi gimana? Sebenarnya kalau anak DKV, ini kita mau gimana nih? Jujuran apa gimana? Jujur lah. Jujur banget, bukan 100% jujur. Dari anak DKV yang gue temuin ya, kayaknya emang rata-rata sama anak DKV. Satu, suara itu vokal, benar-benar vokal, lebih vokal dari anak camping ya. Vokal. Jadi bisa bilang tuh paling berisik. Penyanyi ya. Ya, kelas sendiri lah, kalau penyanyi kan tuh wah banyak lah. Kelas 10, karena mungkin kalau kelas 10 tuh masih masa-masa perubahan kali ya. Jadi masih masa-masa labil yang gimana kayak kita ngebilangin pun anak ini masih susah buat ngedengerin. Dari SMP ke SMA kan lumayan kan waktunya juga. Jadi ya baru kemarin juga gue sempat marah-marah juga di kelas karena kan ada kesalahan-kesalahan yang mungkin seharusnya nggak mereka lakukan lah, diskusi Lo bisa marah juga. sedikit. Kalau marah kayak lucu deh. Kiongo gitu. Soalnya selama temenan hampir 10 tahun sama Akmal tuh menurut gue sahabat Nabi gitu. Betul, karena emang Soalnya dia nggak bisa marah sama sekali, dan ya orang yang bisa nenangin gue kalau marah ya salah satunya cuma dia. Aduh, lucu. Iya, kelihatan banget sih. Iya, Soalnya hidup kan kudu sepaket ya. betul itu dia. Karena kan kalau yang di kiri mereka tuh lu Kenapa kalian kayak gitu sih? Ya, kita nanya Pak Akmal lagi deh. Ya, aja kita ke topik kedua. Apa tuh? Oh ini soal project video pendek. Oh, apa tuh yang catatan dari sekolah. Ya, Jadi kemungkinan ya, karena kan kebetulan juga sekarang gua megang kelas 12 DKV yang dimana kayak kalau emang lu itu DKV ya tunjukin lah di sebuah video, bukan hanya sekedar di poster ya kan, animasi, karena kan yang dimana nanti di lapangannya itu juga kalian bisa menjadi videografer, fotografer gitu. Nah jadi kenapa gue pengen anak kelas 12 di DKV ini bikin proyekan yang namanya catatan akhir sekolah atau video pendek atau film pendek. Karena itu tujuannya buat yang mengenang masa-masa sekolah kalian ya, karena di sekolah sama di kuliah atau di kerja itu beda. Masa-masa paling enak itu pas di SMK, betul kan begitu? Karena nanti kalau udah kalian kerja, kuliah, kalian itu buat ketemu itu susah. Benar nih. Ya, kayak sekarang aja intinya ya gue mau Fauzan ini emang karena dari SMK gue udah bareng, kuliah sampai kerja pun bareng, jadi pasti ketemu. Mungkin next kalau emang ya namanya apa ya, umur gitu kan ataupun kerjaan, kita kan jarang tahu ke depannya bakal kayak gimana. Belum tentu gue mau Fauzan sesuatu kerjaan lagi, belum tentu gue bisa bareng-bareng lagi kayak gini gitu, karena kan pasti punya sifat masing-masing. Jadi semoga nanti di film pendek ini ya itulah tujuan gue buat mengenang masa-masa kalian sekolah gitu. Oke. Itu juga kayak nunjukin skill DKV banget. Betul. Portofolio apa? Portofolio buat mereka semua yang ada di DKV. Emang buat naruh harapan ke video pendek ini harapannya besar atau? Loh besar. Kenapa besar? Karena
dibilang proyekan ini gampang enggak? Kenapa? Karena yang dimana kita kan harus menyatukan satu angkatan. Oh ya, benar-benar. Ya kan, yang dimana satu angkatan ini belum tentu karakternya itu sama. Pasti ada, gue nggak mau konsepnya kayak gini, gue nggak mau konsepnya kayak gini, kayak gitu. Jadi ya dibilang susah kayak gitu sih. Oke, lanjut ke Pak Paujan lah ya. Mm-mm. Di TKJ ini Pak Paujan punya project gak sih kayak DKV? Jadi kalau pengen ngomongin project ya, jadi gue tuh pengen, sebenarnya gue lagi kerja sama Pak Joni. Pak Joni. Nah, Pak Joni di kelas 11 megang pelajaran kewirausahaan. PKK. Jadi gue sama Pak Joni itu bikin project untuk membuat website yang dimana PKK dengan pelajaran mapel gue terkhusus TJKT itu bisa berkolaborasi. Konteksnya jadi video-video atau dagangan-dagangan yang dijual oleh anak-anak TKJ itu bisa dimasukin ke website tersebut untuk di anak kelas 11 nya. Jadi itu project ya. Berarti sama juga nih kayak Pak Akmal, naruh harapan besar gak nih? Naruh harapan besar banget Banget. di situ, soalnya lagi-lagi kalau pengen ngomong portofolio itu bisa jadi portofolio yang mereka. Kenangan banget ya. Boleh. Yaudah, kita lanjut ke topik ketiga ya. Lumayan banyak nih topik kali ini ya. Boleh, sekarang kita ke Pak Paujan deh. Cuma Angel yang nanya ya, Angel. Ya oke. Pak Fauzan, bahas gimana rasanya ngajar anak TKJ dari kelas 10 nih sampai kelas 12. Kalau ngajar dari kelas 10 sampai kelas 12 itu mungkin bisa lebih spesifik di 12 TKJ 2 ya. Soalnya kalau di 12 TKJ 1 di kelas 11 mereka kan nggak gua ajar. Gua ngajar cuman dari kelas 10, kelas 11 enggak, kelas 12 iya. Kalau memang itu gue mau ngomong di 12 KJ 2 banyak banget sih kenangannya. Bahkan kalau boleh jujur dibilang sedih gue ngeliat mereka udah pengen lulus. Gue tahu banget dari awal mereka masuk di EP kayak gimana. Gue tahu banget tingkah laku mereka, konyol-konyolnya mereka kayak gimana. Bahkan mereka tuh jujur ya, kalau di PKJ gue selalu bilang ke mereka, lu bebas buat cerita apapun ke gue, apapun itu, kayak permasalahan percintaan, dia lagi kesel sama siapa, dia lagi gak suka sama guru mana, tugasnya yang nyusahin itu siapa, itu semua mereka ceritain. Kayak itu. Jadi kayak masa kehilangan banget lah ketika mereka lulus nanti. Udah. Buat Pak Akmal sekarang, Apa tadi? Tanya Pak Akmal. Yang sama. kalau ngajar dari kelas 10 sampai kelas 12 nih kan Pak. Kebetulan kan untuk PKJ ya, kan gue sendiri baru megang yang 12 TKJ sekarang. Jadi kelas 10 11 itu gue nggak megang. Mungkin kalau misalnya dibilang gue karena 12 TKJ yang tahun lalu lulus, yang dimana di situ gue megang kelas 11 nya dia sama kelas 12 nya gitu kan. Jujur waktu pas berapa kali kuliah kemarin itu gue bilang kehilangan, karena dimana bisa bilang anak-anak itu bisa menjadi buat booster lah, nah dimana buat penyemangat kita ngajar gitu kan. Soalnya kayak udah pas dari itu kayak ada yang hilang gitu, karena kan memang pendekatannya itu loh kelas 11, 12 apalagi kalau ujian dari kelas 10 dan itu susah banget, apalagi yang namanya sekarang tuh murid zaman sekarang apa ya, susah ditebak ya kan. Itu gimana sih, Susah ditebak. Gimana tuh? misalnya hari ini dia lagi enak gitu kan, lagi enak-enaknya, tiba-tiba ntar besoknya kayak merenung atau gimana gitu. Semuanya akhirnya zaman sekarang tuh susah ditebak banget dah. Jadi kita harus bisa memahami artinya juga. Jadi care ya Kak. Iya. Kalau buat DKV gimana? Dari kelas 10 sampai 12. Kelas DKV samanya juga pas DKV. Kebetulan gue megangnya tuh baru tahun kemarin, yang sekarang kelas 11 nih katanya. Ayo gitu kan. Terus di tahun ini gue megang kelas 10 sama kelas 12. Sebenarnya sih sama aja ya, cuman karena mungkin untuk TKV kan itu bisa bilang baru ngajar ini kan, belum nggak kayak TKJ tahun lalu.
mungkin ada apa sih ya dibilangnya ya, pendekatan juga sih sama kayak gitu. Oke, boleh. Cuma kalau dari 3 DKV ini yang paling apa ya? Paling kacau deh. Sebenarnya sih paling kacau enggak kacau. Cuma setiap angkatan tuh hampir sama. Cuman bedanya ya Ceritanya masing-masing. iya, beda masing-masing. Cuman kayak yang saya tangkap ya untuk DKV kelas 12 sekarang itu anaknya lebih kalem sebenarnya. Kalem, jujur kalem. Cuman minusnya satu. Setiap pelajaran pas main game. Oke. Oke. Nah, kelas 11-nya. Nah, kelas 11-nya ini kebetulan gue megang kelas 10-nya ya kan. Jadi yang gue tangkap itu anaknya ini sebenarnya punya potensi gitu kan, yang dimana ada beberapa anak mungkin yang emang udah bisa megang kamera segala macam gitu kan, lebih aktif juga. Mungkin karena emang gue kelas 10-nya megang. Kalau kelas 11 kan gue baru pegang ini kan. Dan kelas 10-nya ini ya tadi balik lagi karena masih apa ya? Masih labil lah anaknya gitu kan. Jadi masih demen-demen bercanda gitu. Proses pencarian jati diri. Betul ya. Isi. Boleh diminum dulu lah. Ini Belum mau setengah aja kan. Kita puasa tuh. ya buat Puasa gitu. Enggak, ini tuh buat ya promosi loh. Oh. Kan kita lagi di kafe nih. Oh iya betul. Kita kan juga harus masukin. Mangga minum. Ah, Minum. Iya ini kafe mana sih? Ini tuh di 3D Cafe. Dari kafe itu dari mana ya? Ada di daerah mana? Daerah Polres. Tuh, wah bagus banget sih ini kafe sumpah. Enak sih tempatnya, adem gitu kan, ada outdoornya, indoornya, pas sih. Dikasih sofa ya. Betul itu dia. Kapan Kafe lagi? mana pakai sofa ya kan? Gimana, enak gak bacanya? Pokoknya nggak ada obeng. Nggak ada obat. Emang sih enak. Emang suka maca? Emang suka maca. Apotek tutup. Betul. Nggak ada obat soalnya. Yaudah, kita ke next question ya. Aku udah nanya, kita tuh berapa ya? Keempat ya. Nah ini nih yang saya tunggu, bener-bener tunggu nih. Aduh, apa tuh? Kemarin Gimana sih cerita awal kenal gitu? Mau dari siapa dulu nih? Silakan siapa aja. Mau juga dulu ya. Boleh, boleh. Mengajukan diri banget ya. Jadi awal gua kenal sama Akmal ini gimana ya? Ceritanya nggak apa? Ceritain lah, harus dibongkar semua. Seru sih. Terus. Takutnya yang sebelah sana. Sebelah sana sebelah mana nih? Kasih tau kan ya awal lu kenal gue tuh kayak gimana? Ntar gue siapa aja yang aneh-aneh lagi. Jadi gini, gue bahas ya. Nggak apa-apa, silakan. Tapi buat nanti yang namanya gue sebut, mohon maaf. Di sensor kok. Di luar sekolah pasti di sensor semua. Jadi awal gue kenal sama Akmal itu, Akmal adalah tukang colong casan gue. Oh, Berangkat. Jadi gini. Ini gue klasifikasi. Ini Klarifikasi. Ceritain dulu dong. Ceritain dulu, baru lu klasifikasi ya. Gimana lu bisa nyolong casan gue? Oke. Jadi zaman gue, BTW gue temenan sama Akmal itu dari kelas 10 2014 sampai 2024 sekarang. Berapa tahun tuh? Hitung dah sendiri. 10 tahunan. Ya. Gue tahu Akmal dari zaman-zamannya kita berdua masih kurus. Betul. oh masih gede ini. Enggak. Zaman Kurus. dulu gua sama Akmal berat badan gua sama Akmal selalu beda 10 sampai 20 kilo. Selalu. Paling gede. Oh iya. Makanya gua punya panggilan kesayangan ke dia tuh gendut. Gitu. Jadi waktu kelas 10 gua punya casan. Ya. Casan Odi. Gua pakai di kelas buat ngecas. Tiba-tiba gue tinggal ke kamar mandi, gue masuk lagi ke kelas, casan gue langsung berubah dari casan gue yang ori. Waktu itu HP gue masih Lenovo Anu Tibu. Itu casannya Lenovo, kok tiba-tiba casan gue jadi Samsung yang kecolok. Udah tuh, gue ngomel-ngomel di kelas. Oke, woi siapa yang ngambil casan gua? Terus? Nggak ada yang ngaku pada hari itu. Singkat cerita besokannya
Gua kan ngecas lagi tuh pakai casan yang ditukar itu tuh sama Samsung. Dia make nih casannya di HP-nya dia. Gue lupa waktu itu dia HP-nya apa. Gue langsung ngomong ke dia, Nexian. "Woi, Nut, casan gue ngapain lu colong? Bukan gue aja, demi Allah. Lu ngapain ngambil casan gue? Maksud lu apa, Nut? Lu bisa-bisanya temen sendiri lu colong jasanya. Demi Allah, bukan gue yang ngambil dan gue beli di orang." Nah, lu lanjutin terus. Lu beli di siapa? Oke, nah, jadi sebenarnya tuh gue juga nggak tahu kan. Ya, awalnya tuh gue nggak tahu karena sebenarnya gue nggak beli, lebih ke arah jadi teman gue itu nuker casan gue gitu kan. Nah udah tuh setelah itu yang gue ingat, aja ya. Jadi yang gue ingat itu dia ngasih casan ke gue kan. Nih casan lu, udah dong, oke kan. Terus gue kok beda, katanya udah ambil aja, jadi gitu kan. Ya udah, gue nggak tahu. Selama ini lu ngebohongin gue, bilang lu beli. Mana gue belum beli, gue belum beli, kembali kayak gitu. Berantem deh. Casannya beda nih, udah pegang aja, oke dong. Ya udah gue pegang. Nah besok kan gue cas nih kan. Gue nggak tahu kalau itu punya Paujan. Ya kan, pikir gue paling Paujan tak ngaku. Gue bilang gini, udah dibayarin aja sih kalau gue bilang kayak gitu kan. Ternyata punya dia. Nah ada namanya temen gue tuh satu nggak usah gue spill kan, bilang udah dipegang aja. Gitu, gue nggak tahu kalau itu punya Paujan. Akhirnya gue ambil, ya kan gue bawa pulang, terus gue ngecas, gue jangan tahu. Kalau seandainya yang bilang nyaman, nggak mungkin gue ngecas depan dia, ya nggak sih? Ya, benar, Gue benar. ngerti dong. Iya, benar, dong. Ya pada saat itu 2014 kita masih goblok, Mal. Iya lagi ya. Goblok. Polos banget, polos ya. Iya. Kelas 10, iya benar kayak gitu loh. Gue jadi tuker casan gue, dan gue dituduh maling, gue nggak terima dong. Gue nggak sih, ya gue pembelaan diri dong, harus lah dikasih gitu. Nah dari situ baru gue mulai deket lah sama Paujan. Gara-gara cas. Jadi lu kalau mau nyari sahabat mendingan lu colong casan orang. Kan cerita sahabat beda-beda. Cuma cerita yang ini unik banget ya. Casan. Biasanya nyolongnya pulpen, Enggak, pensil. dia casan langsung. Tapi lu punya temen nggak yang dia ngimpi jadi kepala casan? Oh dia Jadi dia cerita ke gue tuh kayak, lu pernah gak sih Mal gitu kan, temen SMK gue. Kenapa memang ada namanya temen gue, tiba-tiba cerita kayak gitu kan, lu pernah mimpi gak sih Mal? Mimpi apaan? Jadi kepala casan. Gue kan gak tau apa-apa, gue ketawa-ketawa aja. Gue kira itu beneran, ternyata emang dia cuma gimmick dong, yang bocah bukan gimmick. Ini gak Pak Paujan. Nah, Pak Paujan itu dulu, ini gue bahas ya. Ada Pak Paujan itu dulu ya. Ada namanya kajur gue itu Pak Ferry. Iya. Dan emang kajur gue yang tadi itu rada-rada random, tiba-tiba ngerajain HP semua murid. Sebelumnya gue jadi siapa punya Pak Ferry. Nah, kalau lu mau tahu gimana cara ngajar gue dan cara ngajar Pak Sama- Amal itu kita berdua selalu ngikutin cara ngajar Pak Ferry. Dia itu panutan kita, cara ngajarnya dia itu kayak gimana selalu kita ikutin. Saya pernah Makanya salah satu alasan gue kenapa gue pakai batu cincin di usia muda karena dia. Karena dia. Ya, Pak Mal nggak? enggak karena kalau dia ke shopnya. dia tuh menginspirasi gue banget, Bang Ferry. Pokoknya Pak Ferry the best. Kajur gue paling mantap dah pokoknya. Dia kajur gue di kelas 11, dia wali kelas gue. Itu dia respect banget. Karena dulu tuh waktu gue kelas 10 ya, mungkin kalau anak sekarang nggak pernah ngalamin kali aja nih. Iya. Jadi waktu gue kelas 10 itu yang namanya bayar uang kas tuh wajib. Jadi dia tuh kemana-mana nggak pakai cincin. Kalau nggak bayar uang kas, ini Gatak. pakai cincin, tak. Dan Salah. dia tuh selalu ngasih pilihan ke kita. Mau digataknya depan atau belakang. Kita berpikir secara logika adalah batu cincin dibanting sini dong. Ya, ketika digatak pakai ini nggak kerasa. Benar. Kayak paling gini doang. Enggak. Balik. Dia itu Pak mau yang belakang. Oh ya udah. Bayar. Jadi di kelas 10 itu walaupun dia bukan wali kelas gua tapi dia minta uang kas segala macam, dia ngebantu wali kelas gua Jadi penasaran. gitu. Dia orangnya sangat amat random banget loh. Seru ya? Seru banget. Makanya cara ngajar gua sama Akmal tuh ngikutin dia banget. Pantes ya. Gitu. Cara pendekatan ke murid. Bentar, lu mau bahas ini kayaknya mau ngalihkan topik Iya, ya? iya dong. Dulu deh. Jadi
Udah kelar belum? Tapi terbatas kalau denger. Kamu jangan kaget. Apa tuh? Boleh bahas kan? Jangan dong. Boleh. Boleh. Harus ini mah. Jangan dong. Mas spill kita spill. Wajib ini mah. Jadi Bahaya yang gitu mah ya. spill kita dikit kita mau ngobrol kali itu. Pada intinya si kajol gue ini tiba-tiba ngeracik HP. Terus kebetulan ada satu temen gue yang saking gue sekarang ini panik. Panik Banget. Spill aja sih udah namanya spill. Pak Fauzan ya. Yang di mana kayak? BTW itu kelas 11. 11 10. Kelas 11. Kelas 10 ya? Kelas 11. Kelas 11 ya? Iya, sampai gue mohon-mohon ke dia. Ya, intinya gitu lah. Pokoknya ada raja dakat kan. Nah, tiba-tiba ini tiba-tiba ulang pokoknya. Ya, oke lah, yang lain anak lain juga udah kumpulin gitu kan. Terus Gue runging sini sendirian di belakang. Aduh ya Allah, jangan ya. itu memori lu dicabut nih. Pikiran gue ada di memori. Ya. Kan aneh. Ya, Akhirnya tidak sendiri kan pancing aja dulu. gue merasa santai pada saat itu. Tapi panik dikit ya. Terus tiba-tiba kajian gue random. Ini HP siapa? Oh, satu kelas teriak semuanya. HP si Ojan. Habis lah gue di situ. Terus Papa Dri. Enggak, itu pasti banyak kan. Anak aja nggak ada yang tahu kayak gitu-gitu. Nah, kata siapa? Tahu. Lanjut udah yuk, lanjut. Yaudah. Udah, kita lanjut ke topik ke 6. Rasanya masuk epos. wah, Wah. yang doa dulu nih gue. Ya, sudah sih dibilang seneng kaget. Jual langsung kaget. Karena gitu loh kan awalnya juga kayak udah kan masih banyak guru-guru yang lain, kenapa harus berdua gitu kan? Lah, kan Dan kenapa harus langsung berdua gitu? Iya. Kan panjang udah sih. Kan kalau saya misalkan langsung berdua, tahu banget kalau gue sama Akmal deket gitu. Iya. Sebenarnya kalau emang gue mau bahas, kalau lu semua pikirnya gue sama Akmal itu sahabat jadi enggak. Hah? Kutukan. Oh, oke. Kutukan, tau kutukan? Oh, Ini kutukan. bukan blessing ya, Bukan kutukan. sahabat jadi bukan. Tapi kutukan boleh. Kutukan dari 2014 sampai sekarang. Belum terpuaskan. Gimana rasanya? Seneng kok, seneng Seneng. banget karena bisa masuk TV halo Kalau Mak, Pasti sama gue bangga. iya. halo Bang Fauzan. Jidan sama Hai, PJ. Jidan sama PJ nggak nyapa. Nggak nyapa maknya Jidan. Jadi jauh. Ya, Ya, senang sih bangga. Ini first time-nya gue sama Akmal masuk Oke. podcast. ya. Sebenarnya kita ngincar kalian langsung udah tuh ya ngasih unjuk ini kedekatannya. Oh itu. Ya so sweet gitu. Lucu. Pasti Iya, kan iya. setiap apa ya sekolah udah zaman sekolah pasti ada lah. Kalian pasti dekat sama beberapa orang, tapi ada juga yang dekat karena ada butuhan, juga dekat teman dekat. Ah Ini ya. cara itu betulnya. Butuh lah. Lucu ya. Minjem duit ya. Ya, gue kalau sama aja tuh gak pernah pinjam duit. Tapi jual nama. Iya. Nggak ngerti gimana contoh-contoh. Jadi misalkan gini, zamanan nyokap gue masih ada, gue selalu bilang kayak, mah mau keluar, mau pergi sama Akmal. Akmal pun sama. Jadi sebelum izin ke orang tua, kita selalu izin ke teman kita dulu. Mal, sorry nama lu gue pinjem ya. Kalau enggak, jangan nama lu gue pinjem ya. Gitu. Oke. Tapi ke pasangan enggak, kalau kita selalu Gitu. ngetup. Jadi kayak nggak bohong, itu nggak pernah jual nama itu kalau ke pasangan. Kalau ke ibu kan, ya ibu kan khawatir ya takutnya kita nongkrong sama siapa. Dan soalnya ibunya Akmal sama ibu gua tuh udah sama-sama kenal ke anak-anaknya. Oke. Bahkan sampai gua pun udah kayak dianggap anak sendiri. Menjadi menantu. Enggak dong, Iya dong. enggak dong. Kaget nih. Kayak gue udah kayak dianggap anak sendiri, cuma saya komentar itu domain sama papa itu. Ya iya. Bener-bener. Kasih tahu dong, proyekan kita sebenarnya apa? Yang mana nih? Yang Banyak soal berikan kita. Banyak. yang ini proyekan orang tua. Oh iya, Apa tuh? sebenarnya aduh, bu maafin dia. Lu minta maaf dulu. Ya, Pak maaf. Jadi sebenarnya tuh beberapa kan gue ini anak broken home, yang dimana ya bisa dibilang nih oke ya kalau kan ngebahas ini. Iya. Jadi maksudnya nyokap gue itu kan sendiri, oke kan. Nah jadi yang dimana pas di momen
ibu gue meninggal. Gue udah perjikan sama Hujan. Udah gimana kalau nggak bapak lu mama gue jadi satu. Nah, Terus kita sweet gitu. Kenapa gue bilang kita sweet? Kita Tapi yang mau sweet. jadi abang. Siapa yang jadi abang? Karena kita berdua nggak mau ada yang jadi abang. Karena jadi abang nggak ada tumbal gitu. Aduh, sebuah proyek gitu bahaya banget. Jangan gitu. Sayangnya bapak gue menemukan pilihannya yang salah. emang kalau Makanya saya akan gagal gitu. kalau jadi abang kayak Papa Hujan lebih cocok sih. Iya. Ya. Capek punya adik kayak Akmal mah ya. Tapi sih Kalian taunya Akmal ya seneng fun gitu. Aslinya mah. Hujan mah Hujan. Kalau boleh di-spill dikit, Akmal pernah buat timpuk pakai t-shirt kan. Wah itu tapi. Kenapa? Akmal pengen nangis di rumah gua. Hei mantannya Akmal, Gue kagak itu dong. Itu. Beda nangis dia nih. inisial D. Aduh. Kamu buat teman Siapa nih? Tadi yang diceritain depan. Cari di bawah dia. Inisial D. Enggak. Ya, nanti di tag ya. Ya nanti dicek. Ya boleh. Enggak. Oke. Aduh, aku nanya. Apa tuh? Berarti nanti kalau mau nikah bareng? Ya, rencananya kita nikah satu panggung. Rumah satu blok. Iya. Belum samping-sampingan. Iya. Nah, Punya anak terkenalin ya satu sama Iya. lain. Nanti kalau gua nggak punya duit, minta ke Pak Akmal kan. betul sebaliknya. Boleh. Ada masalah lagi, Jo? Enggak. Ya udah, kita lanjut ke apa nih? Resolusi. Resolusi untuk kedepannya sebagai guru untuk murid. Resolusi. Kayak apa ya? Kayak resolusi kesusahan lah ya. Resolusi, paham resolusi? Gua mau jadi duluan yang Ya, yang tuan ini. dulu aja resolusi ke depan mau gimana enggak apa-apa mau jadi duluan. Sweet tuh sweet. Ya lah. Resolusi, revolusi. Resolusi. Kamu senang demo ya? Ya gitu belum jelas ya? Aku nggak pernah ikut demo. Oh iya. Lah emang iya. Kelihatan dari mukanya tuh sering banget ikut demo. Nggak Ya yakin. saya tanya, siapa duluan? Belum, cepetan. Gue selalu bego sweet soalnya. Ya udah. Duluan. Resolusinya untuk anak-anak AJ itu Buat semua. buat semua atau buat KJ? Buat semua. Atau buat Buat DKB? Buat semua. Pengennya sih ya untuk terdekat ya, resolusi terdekat gue pengen banget video pendek itu terlaksana. Terlaksana. Oh ya, I know. Jadi untuk kalian kelas 12 jurusan apapun, tunggu gue bikin proyekan gede buat lu semua. Apakah itu? Tungguin aja. Nah, itu. Lanjut. Sekarang kita sesi. Aku udah Sama jawabannya. Udah sama. Enggak sama, enggak apa-apa, bisa main aja. yakin Masa sama ini sama rata. Sih. Soal namain sama rata ya boy. Yaudah lah ya, kita lanjut ke topik ke-8. Cuma nggak ada yang mau dibahas nih. Mau dibahas gak sebelum top 8? Kamu tuh yang membahas. Ya kalian gitu. Mau lah, harus. Mungkin yang tadi yang demo. Demo gak sih? banyak sih sebenarnya. Aduh serem banget bahas ada demo. Kalau emang mau dibahas itu dari zaman kuliah dulu ya, dari sebelum saya Aduh bahaya tahap nih. senang senang mengkritisi pemerintah lah. Sebelum di tahap itu dari zaman kuliah dulu, pernah di satu momen dimana kita berdua dimusuhin satu angkatan. Oh iya. Bukan satu angkatan, seluruh angkatan lebih tepatnya. betul. Sebenarnya kalau boleh jujur yang dimusuhin bukan kita berdua, tapi lebih ke arah gua. Dia ikut-ikutan gua. Jelas banget sih, aduh. Jadi Aduh. di tahun 2018 itu gua ikut organisasi. Gue paling gak seneng apapun itu yang bersangkut pautan dengan orang tua dan keluarga. Gue paling gak seneng. Ya setuju. Ada di satu momen dimana miskomunikasi antara gue dengan abang tingkat gue itu tentang permasalahan keluarga. Gue ngerasanya di situ di momen di posisi kayak harga diri gue diinjak nih ya, keluarga gue diinjak-injak, gue gak seneng. Makanya gue memutuskan untuk keluar di organisasi itu. Wah
Wah gila pak, mantep pak. Gue keluar dari organisasi, padahal di posisi organisasi gue itu, gue punya jabatan. Apa tuh? Tuh, ada lah jabatan khusus lah gue di sini. Oke, boleh pak. Kebetulan gue jadi Dan dia adalah bawahan gue di organisasi. Emang bener. pokoknya gue jadi tumbal dulu, gue nggak tahu kenapa ini jadi tumbal terus. Kalau gue boleh bahas, itu seru banget. Seru banget. Tapi jangan dibahas karena nanti kasihan editor capek. Capek panjang. Oh nggak apa-apa, emang mau nyiksa, emang mau nyiksa ya. Iya. Jadi gue tuh gimana ya? Apa tuh? Di satu momen kayak ketika gue keluar dari organisasi itu, gue punya, yang gue bilang tadi gue punya jabatan di organisasi itu, gue suka ngerjain dia. Curang nih. Gue mau jabatan. Gue seneng ngerjain dia, yang dimana ketika gue lagi mager jalan, kayak Mal, beliin gue air dong, Wah mantep. Mal beliin gue ini. Dan dia selalu curang, dia selalu ngadu ke temen gue, ke atasan gue. Jadi di kampus tuh gue kemana-mana selalu bertiga, gua, Akmal, Nopal. Nyepal. Dan gua sama Nopal selalu ribut. Karena selalu berbeda pendapat. Iya, dan Akmal ada di tengah-tengah selalu buat Jadi- menangin gua dan Nopal. Jadi gini, berarti kayak misalnya lu berdua lagi debat, gue tengah-tengah, ya kan? Jadi gue cuma pendengar kanan kiri. Tapi kalau misalnya udah berujung-ujung udah nada agak tinggi nih, udah kan, cukup gitu doang. Oke, jadi dia selalu ngadu ke Nopal cuy. Dia kayak, Pal, ojo nyuruh-nyuruh gua masa. Jadi Terus nanti si Nopal langsung ngomel, jangan kayak gitu. Ya udah, iya Mal. ini emang percikannya juga sih selain pendengar ya. Iya, Dia bikin masalahnya. asin gitu loh kalau gua lagi itu ngompor-ngompor gitu kan. Bener. Ya, gitu lah. Terus kalau kita kesinggung masalah demo, Aduh. maaf sebelumnya pemerintah. Waktu zaman kuliah kita senang mengkritisi pemerintah. Di momen dimana waktu Omnibus Law Sampai tahun 2019, gua sama Akmal berangkat ke Jakarta. Itu di atas jam 5 itu udah mulai chaos. Mahasiswa dipukul mundur, Akmal ketinggalan di belakang. Gua karena yang namanya itu mah udah mikirin diri sendiri ya, udah gak mikirin orang lain lagi. Soalnya gas air mata pedih gitu, Oh pernah kata. sepedes itu tenggorokan. Gue lari duluan, gue nggak mikirin Akmal, gue lari duluan. Akmal tuh udah ngos-ngosan, pengap, kayak tiba-tiba digandeng sama orang. iya, jadi ibaratnya gini loh. Itu gue ketinggalan karena gue nyari rekan-rekan yang lain kan, yang satu universitas lah. Dan itu gue nggak nemu kan, dan gimana yang lain udah pada kocak aja dan naik pagar segala macam, dan gue masih kalau itu di depan lah, di depan lah, mesti yang lain udah mundur nih ya kan, karena gue masih nyari. Dan memang situ solidaritas anak-anak kampus lain tuh wah kuat banget. Kenapa? Karena gue terakhir bahwa polisi tuh wah udah dekat banget sama gue, ibaratnya kayak makin gas air mata di situ karena ngap udah kena gas air mata perih ya kan. Tiba-tiba gue dirangkul, gue nggak tahu itu sama anak kampus mana, gue dirangkul, ayo bang, lu bisa lari gitu loh. Jadi kayak jadi ada pemacu buat kayak oh yaudah gue harus bisa gitu kan. Akhirnya gue lari dan sampai udah agak dekat lagi ketemu hujan situ. Nah disitu baru gue dirangkul, bang butuh air nggak, bener dikasih air, disiramin air, karena emang gas air mata itu seperti itu, sumpah. Dan di situ ada kejadian lucunya. Kejadian lucunya itu polisi udah deket, kita tuh pengen manjat pagar GBK. Dengan posisi pagarnya itu nggak ada injakannya, jadi cuma Los atas sama sama bawah. los. Nah, Di posisi itu gue bisa naik. Akmal enggak. Dengan berat banget Akmal yang besar itu, kayak, woi Chan, gue nggak bisa naik Chan, gitu. Kayak kasihan gitu dia. Itu tuh kejadian gitu yang emang miss banget. Kayak kangen sih kalau emang di masa tua, kalau tiba-tiba dia cabut dari hidup gue. ya udah jangan nangis. Cuma tuh keren banget sih ngeliat aku. Gimana sih kayak selesai itu terima kasih gak tuh? Enggak, itu tuh maksudnya gini, Nggak sempet. bukannya nggak sempet, Kan itu itu lagi
Kita tuh oke. tetap kayak apa? Ketika emang ke press dari depan, kita kocar kacir juga tetap nolongin temennya gitu loh. Konteksnya kayak kampus-kampus lain tuh tetap nolongin mahasiswa ya. Jadi kayak entah dirangkul lah, entah digandeng, dan takutnya ada yang ketinggalan di belakang. Mantap coy. Itulah pokoknya. Jadi Oke. solidaritas antar kampus. Oke guys, sebelum itu ini Epos lagi mau launching apa ya? Launching apa ya Petong ya? Parfum ya, produk-produk kita nih ya. Coba dong dites dulu nih. Wah, wangi banget. Gimana keren banget. Iya. Wangi banget tahu. Ini buat anak-anak PKJ, lu harus beli di sini. Sebenarnya bukan TKJ dong, di kafe juga. Karena TKJ terkenal dengan baunya. Makanya lu beli. Ya udah. Coba cium dulu. Candu banget. Ini ya. Kayak si D nggak sih? Wih, Iya tahu parfumnya ke WCD. nggak beda. Emang dia siapa sih? Ih, bacot. Ya udah ya. Kita ke topik terakhir deh. Oh, boleh. Ini ya nanti nih kayaknya ya sama Papa Hujan gitu ya. Penasaran banget dari tadi saya lihat. Kita punya berapa ya nih ya? 14 pertanyaan. Banyak ya. Ya, saya juga kaget terus dah. Itu buat Pak Fojino 14? Rame-rame berdua kayak dua ada satu-satunya. Banyak. Udah. Jadi kita mulai dulu ya nih. Dari Fajri Amelia Saputra. Bapak. Itu siapa ya? Minta Udah apa sebelumnya? kelihatan banget Fajri Amelia Saputra. Sedih banget. Dia sweet banget tahu nama IG-nya ada nama istri. Iya, bener. Gue ada nih pertanyaan. Gimana rasanya menjadi wali kelas yang baru? Ini buat siapa nih? Buat dua-duanya berarti, soalnya nggak ada nama. Siapa dia mau jawab? Gue boleh nih. Kayak kaget sih. Kaget yang dimana ya punya tanggung jawab lebih untuk mendidik anak-anak itu, bersinggungan langsung dengan orang tuanya, mendengar keluh kesah dari setiap guru-guru mapel. Tuh, itu sih kalau dari gue. Kalau dari gua hampir sama, mungkin karena kita bersinggungan dengan orang tua, karena dimana kita nggak bisa sembarangan apa ya ngomong kali ya sih bilang. Iya. Karena kan yang dimana juga takutnya ada anak yang kesinggung, terus lapor ke orang tua, ujungnya kita juga ya kan. Terus dimana juga tanggung jawab itu lebih besar karena jadi wali kelas tuh satu pegang duit kas tabungan Gue nggak ada tahu. kurang. Izin ya. Iya. Jadi mungkin kenapa gue bilang megang duit itu susah, karena nggak semua orang itu bisa megang duit. Karena bisa aja duit ini entah itu pakai atau dipakai gitu kan. Tuh gue susah deh. Apalagi namanya bisnis setan itu kan, nggak ada obat dah. Apalagi duit urusannya. Duit itu kan kenal teman saudara, saudara, keluarga gitu kan. Gitu sih. Oke. Udah. Masih gitu. Ini kayak pertanyaan nih khusus Pak Akmal sih kayaknya. Apa tuh? Ngintip. Cara modif motor hedon Dari siapa gimana? dulu dong? Oh, Dari siapa? oh iya maaf ya nih. Ini kayak kenal nih. Devan_NMC. Cara modif motor hedon gimana bang? Cara modif motor hedon. Hedon itu satu, sabar. Nah, gue bilang sabar karena semua itu butuh proses, nggak ada yang semua itu instan. Gitu. Betul. Kata-kata hari ini. Jangan nyolong holder di parkiran. Siapa? Karena Oh, murid tahu. gua kelas 12 TKJ 2 itu holder HP-nya holder yang ada di motor Hilang. anak DUV itu dicolong. Mantap. Tapi udah ketemu kok orangnya siapa dan udah dibalikin juga holder. Terus kena konsekuensinya? Enggak baik kan? Enggak, anak TKJ itu baik. Ya. Ya udah. Ini pertanyaan buat Pak Akmal lagi nih. Duh, memang juga. Ini namanya dari Six SEX triple S
8. Kenapa Pak Akmal bisa disebut ayah? Ini kayak kelas saya. Ini kayak anak kelas 11 DKV nih. Emang sih emang. Gue sendiri pun nggak tahu kenapa bisa dipanggil ayah ya. Mungkin emang jiwa kalian kali ada yang mengayomi gitu loh, kita mengayomi mungkin nggak situnya, makanya pada ayah. Jadi mungkin anak-anak yang merasa dekat nih gitu kan sama gua, jadi cuma ayah. Gua nggak tahu sih kenapa tuh bilang ayah. Awalnya tuh kalau nggak salah tuh kayaknya ada mirip bapaknya tuh ada mirip Bapak Akmal nih. Bapak. Iya pokoknya salah satu di kelas gitu dah. Gitu terus Mirip Pak Akmal. Nah terus kayak disebutin ayah gitu. Jadi mulai sekarang murid di PP manggil Pak Akmal ayah. Jangan gitu dong. Masih Udah capek respect. terus panggil Pak Gemoy. Ya pilihannya Pak Akmal ayah atau Pak Gemoy. Panggil gue banget ya, Pe. Akai juga nggak apa-apa. Jangan pakai. Muter-muter dong. Oke, boleh Angel. Ini dari Amelia 26 Lia. Kapan nikah, Min? WKWK. Kominsi. Min, teman kita. Ini soal terserah Min. Teman kita. Kita pada Min. Yang pertama kalian deh. Apa kita? Satu dah. Yang nikah. Kalau emang kapan nikah itu kalau nggak Sabtu ya Minggu lah. Oke, boleh. Bener sih, masalah. Boleh jawaban boleh. Silakan satunya lagi. Hari Sabtu pagi. Hai Salah kalau hari. Oh lu terus curang. Iya, soalnya kalau hari Minggu ada Doraemon. Oh iya. Itu nggak bisa. Sapi. Gue mau nonton Doraemon. Kenapa konsep nikahnya itu Doraemon? Enggak. Oh kurang. Makanya maunya hari Sabtu aja. Itu juga kalau nggak hujan. Hujan nggak deh. Kalau jadi main mantan gitu. Yang inisial deh. Nah. Oke, lanjut. Dari Favor. Faure. Pak, saya mau tanya apa dong? Tanya apa dong? Boleh kan? Boleh lah. Menurut Bapak anak murid yang nurut siapa di kelas 11? Menurut Nurut nih di kelas 11. Saya nggak ngajak kelas 11. Silakan Bapak Ujan. Ini nanya ke siapa sih? kayak Papa Ujan dah. Papa Ujan ngajak ya. Nah, 11. Anak TKJ musik semua sih masalahnya. Makin. Asik, coy. Itu ngasihnya ke siapa? Oh iya, ke kamera ya. Iya. Kalau 11 TKJ tuh dia nurut semua. Iya minum. Banget gila kan. TKP yang TKP musik. Kalau dia buka pintu tuh iya. Oke, siapa nih? Kamu aja. Siapa? Ih, Ih. sambung lu. Iya. Ini dari Revaldi 219. Oke. Buat Pak Akmal, apa kesan dan pesan buat kelas 10 TKV? Pesan dan pesannya ya sebenarnya balik lagi sih. Kalau kesan sangat berkesan banget karena yang dimana di sini gue baru jadi wali kelas dan udah sudah megang kelas 10, dimana masa perubahan itu ya tanggung jawab kita sebagai wali kelas yang harus menuntun nanti ke jalan yang benar. Benar kan? Itu pesannya, satu, jangan pernah main kartu dari kelas 2 kali ketahuan, oke? Apa sih kartu apa Remi? Kartu remi uno. Wah mantap. Beda. Dan nggak apa-apa 3 kali serlegap. Iya. Dari permain. Berganjel lah. Apa tuh? Felicia underscore V. Siapa guru yang paling cantik dan ganteng di EP? Satu. Masing-masing. Yang paling ganteng, oh kalau saya yang paling ganteng Papa Ujan. Ah. Paling cantik? Yopi. Yang kedua tuh Ini apa sih kameramen ikut aja? Kamu Yopi gitu. Apa biksu? gua paling ganteng Pak Bagus. Ah, setuju. Aku Bagus, ya. Astira Pak Handoko. Bukan aku. Enggak, gua Pak Bagus paling ganteng. Paling cantiknya Misali. Yang mana tuh? Oh, misalnya Oh, ayo. Yang ngajar apa? Kajil TKJ. Oh, Bu saya. Oke ya. Lanjut. Username-nya aja. G. Diki 11 underscore. Pak, apa sih bedanya GTX sama RTX? Terus gimana caranya biar PC gak nyetrum aja? Nyetrum selain setting BIOS. Ini tentang motor ya? Enggak, Enggak, ini itu PC. komputer dong. Ada PC, ya kan? Ada PC. GTX sama RTX. Terus gimana cara biar ini terbebas?
Oh GTX RTX kepanjangan ya kasihan editor. Nah, paling gue mau ngebahas yang biar gak nyet dong. Yang metrum ya boleh, silakan. Yang penting kaki lu nggak nempel sama tanah atau nggak nempel sama ubin sih jaring itu. Pakai alas. Ya sudah kayak Karpet. gitu juga. Rata-rata orang kalau nyeting komponen komputer digedein dulu terus habisnya kan ditidurin. Gitu biar lebih bagus. Tidurin siang sayangin ya. Karena mati ya. Sayang sampai ya. Lanjut. Wih, siapa ini? Aduh, siapa ini? Oh, gak kenal. Dari Noel Still Life. Siapa sih? Apa tantangannya ngajarin TKJ? Ini berarti buat siapa nih? Boleh dah. Ngajar TKJ. Tantangan. Gini sih, bro, kalau tantangan semua jurusan kita kan masing-masing. Cuma di sini tuh kebetulan gue sama Pak Pojan ini sama-sama berasal dari TKJ, jadi semuanya kayak udah terlewati nggak sih? Gitu masa-masa terlewati. Dan mungkin tantangannya satu, ngadepin beberapa karakter di dalam satu kelas dan itu. Nih, Pak Purjan nih, cuma singkatin ya. Nih, udah ngomel ya kameramen. Dari gua tuh gimana ya? Kayak betul kayak apa Akmal, dari 38 anak punya karakternya masing-masing. Itu sih tantangannya. Udah, kita closingan ya. Bentar. Udah, sekian dari kita kali ini. Ya jujur aja pas kali ini menurut saya lancar banget sih, seru sih. Ya lebih seru daripada. Oh iya udah, pokoknya seru deh ya. Yaudah, see you next time guys. Bye bye.